Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Daniela Oktaviana dengan NIM 1901530089. Di sini saya akan sedikit menerangkan tentang model proses perangkat lunak. Model proses perangkat lunak. Perancangan perangkat lunak tentu memerlukan proses yang sangat panjang dari pembuatan sampai dengan sistem itu jadi. Ada beberapa model yang digunakan dalam perancangan perangkat lunak, yaitu waterfall, spiral, prototype, export programming, dan yang sebagainya. 1. Waterfall. Model ini merupakan yang pertama digunakan untuk pengembangan perangkat lunak. Adapun kelebihannya yaitu memiliki proses yang urut, mulai dari analisis hingga support. Setiap proses memiliki stereotype-nya sendiri, sehingga sebuah sistem dapat dikembangkan sesuai dengan apa yang dikehendaki atau tepat sasaran. Setiap proses juga tidak dapat saling tumpang tindih. Dan kekurangannya yaitu proses yang dilakukan cenderung panjang dan juga lama, biaya penggunaan metode yang cenderung mahal, dan membutuhkan banyak riset. Yang kedua, model spiral. Model pengembangan software di mana proses digambarkan sebagai spiral. Setiap loop akan mewakili satu fase dari proses pembuatan perancangan software. Loop paling dalam berfokus pada kelayakan dari sistem tersebut. Dan loop berikutnya berkaitan dengan desain sistem dan seterusnya. Kelebihan, setiap tahap pengerjaan dibuat prototyping sehingga kekurangan apa yang diharapkan oleh klien lebih cocok untuk pengembangan sistem. Dapat disesuaikan agar perangkat lunak bisa dipakai selama hidup. Pengembangan dan pemakaian dapat lebih mudah memahami dan bereaksi terhadap resiko setiap tingkat evolusi. Menggunakan prototype sebagai mekanisme pengurangan resiko dan pada setiap keadaan di dalam evolusi produk. Tetap mengikuti langkah-langkah dalam siklus kehidupan klasik dan memasukkannya ke dalam kerangka kerja iteratif. Kekurangan. Banyak konsumen atau klien tidak percaya bahwa pendekatan secara evolusioner dapat dikontrol oleh kedua pihak. Model spiral mempunyai risiko yang harus dipertimbangkan oleh konsumen. Memerlukan tenaga ahli untuk memperkirakan risiko dan harus mengandalkan supaya sukses. Prototype. Model prototype merupakan pengembangan dan revolusi metode pengembangan perangkat lunak yang lama, yaitu sistem sekuensial yang biasa dikenal dengan nama SDLC atau Waterfall Development Model. Dalam metode ini, perangkat lunak yang dihasilkan dipresentasikan kepada pengguna yang dapat memasukkan dari pengguna yang bersangkutan agar sistem yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Kelebihan dari metode ini yaitu dapat menjalin komunikasi yang baik antar user. Setiap perbaikan yang dilakukan pada prototipe merupakan hasil masukan dari user yang akan memberikan masukan terhadap sistem sesuai dengan kemauannya. Dan kekurangannya yaitu untuk menghemat waktu, biasanya pengembangan hanya menggunakan bahasa pemrograman sederhana. Tidak cocok untuk diimplementasikan pada sebuah sistem yang sangat besar dan global seperti sistem operasi komputer. Yang keempat yaitu Extreme Programming. Extreme Programming merupakan salah satu metode proses pengembangan perangkat lunak dalam RPL. Metode ini merupakan salah satu metode yang terpopuler dari beberapa metodologi pengembangan software yang dipakai. Kelebihannya yaitu meningkatkan kepuasan pada klien, membangun sistem dibuat lebih cepat, menjalin komunikasi yang baik dengan klien, meningkatkan komunikasi dan sifat saling menghargai. Dan kelemahannya yaitu cerita-cerita yang menunjukkan requirement dari pelanggan kemungkinan besar tidak lengkap, tidak bisa membuat kode yang detail, XP tidak memiliki dokumentasi formal yang dibuat selama pengembangan. Mungkin cukup 4 saja yang bisa saya jelaskan. Jika ada kekurangan mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.